Halo sahabat petani karangan dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel kami. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sudah tanam cabai jamu belum? Kalau belum, buruan tanam sekarang. Masih ada waktu. Disclaimer, di video ini admin hanya berbagi pengalaman, bukan untuk menggurui ya. Ambil baiknya saja ya. Untuk membuat jarak tanam cabai jamu menjadi lurus, admin menggunakan teknik garis bantu seperti kenco atau istilah lokal lain yang merujuk pada alat bantu pembuatan garis lurus. Berikut langkah-langkah yang bisa Anda ikuti. 1. Persiapan lahan. Bersihkan dan olah lahan dengan baik, dicangkul atau digemburkan. Tentukan arah barisan. Utara-selatan lebih baik untuk pencahayaan optimal. 2. Alat dan bahan. Tali atau benang yang panjang dan tidak elastis. Bisa benang nilon atau tali rafia. Patok atau ajir kayu atau bambu minimal 4 buah. 2 untuk ujung barisan, 2 untuk ujung lajur. Meteran atau alat pengukur untuk menentukan jarak tanam yang diinginkan, misalnya 1,5 sampai 2,0 meter antar tiang panjat atau tanaman. 3. Menarik garis barisan utama menggunakan tali dan patok. Tentukan titik awal. Tancapkan patok pertama, patok 1, di salah satu sudut lahan yang akan ditanami. Tentukan titik akhir baris. Ukur panjang barisan yang diinginkan, lalu tancapkan patok kedua, patok 2, di ujung barisan. Tarik garis lurus. Ikat dan bentangkan tali dengan kencang antara patok 1 dan patok 2. Garis ini menjadi barisan tanam pertama Anda. 4. Menentukan jarak antar baris. Tentukan lebar antar baris. Ukur jarak antar baris yang ideal untuk cabai jamu. Buat garis siku, opsional, tapi dianjurkan. Untuk memastikan barisan sejajar dan membentuk siku 90 derajat sempurna, ukur jarak dari patok 1 ke samping sebesar jarak antar baris, lalu tancapkan patok 3. Pastikan patok 1, 2, dan 3 membentuk sudut siku-siku. 5. Menentukan titik tanam di sepanjang baris menggunakan kenco. Ini adalah bagian kunci, di mana alat bantu seperti kenco sangat berguna. Pindahkan titik awal kenco ke titik yang baru saja ditandai. Lakukan berulang-ulang di sepanjang tali bentangan hingga titik tanam pada barisan pertama semuanya terukur dan lurus. Ulangi untuk barisan lain. Dengan cara ini, tali bentangan memastikan kelurusan antar baris, dan alat ukur kenco memastikan kerapian jarak tanam di dalam satu baris. Cabai jamu atau Piperetrofractum adalah rempah yang harganya stabil dan banyak dicari. Tapi, kunci keberhasilan budidayanya terletak pada persiapan yang matang, pemilihan bibit, pemilihan lahan, dan perawatan. Video ini akan memandu Anda secara tuntas, langkah demi langkah, tentang apa saja yang harus disiapkan sebelum bibit menyentuh tanah. Ini bukan sekedar menanam, ini adalah investasi jangka panjang. 1. Menyiapkan lokasi dan kondisi tanah. Pertama, persiapan lahan. Cabai jamu sangat toleran, namun ia tumbuh optimal di dataran rendah hingga sedang, idealnya di bawah 600 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini menyukai tanah yang gembur dan kaya bahan organik. Bersihkan lahan dari gulma dan sisa-sisa tanaman lama. Lakukan pengolahan tanah, bisa dengan dibajak atau dicangkul. Kalau yang admin lakukan, cukup dicangkul seperti ini, untuk memastikan tanah gembur dan drainasenya baik. Cabai jamu tidak menyukai genangan air, jadi pastikan air bisa mengalir lancar. Kedua, tiang panjat. Ini adalah elemen paling vital. Sebagai tanaman merambat, cabai jamu wajib punya tiang penopang. Tanpa tiang, tanaman akan rebah dan produktivitasnya sangat rendah.
Tiang panjat harus kokoh dan tingginya minimal 150 cm, idealnya 200 meter. Tidak ada cara khusus untuk menanam tajar. Kalau admin menggunakan bor tanah biopori seperti ini, setelah menggali tidak perlu mengeruk tanahnya menggunakan tangan, karena tanah bisa naik sendiri. Pemilihan kayu tajar juga bebas, yang penting pilih kayu yang mudah hidup. Bisa dari kayu ulin, tiang beton, atau bahkan tanaman hidup seperti gamal atau dadap. Tiang ini akan menjadi rumah bagi tanaman Anda selama bertahun-tahun. Jarak tanam ideal adalah 2 hingga 2,5 meter antar tiang. Pastikan tiang tertanam cukup dalam dan tidak mudah goyah. Tiang panjat atau tajar bisa langsung ditanam bersamaan dengan bibit cabai Jawa atau juga bisa ditanam dulu tajarnya. Ketiga, pemilihan dan persiapan bibit. Admin menggunakan stek dari sulur bawah yang sehat. Ciri-ciri stek yang baik adalah memiliki 3 hingga 5 ruas buku dan sudah memiliki akar-akar. Untuk pengambilan bibit, pilih cabai jamu yang sudah berusia lebih dari 1,5 tahun atau lebih. Cari sulur di bawah yang sudah berakar dan kemudian dipotong. Bibit cabai jamu sulur bawah yang sudah berakar seperti ini, admin tidak polybag namun langsung admin tanam di dekat tiang tajar dan 90% bisa langsung hidup. Apalagi waktu tanamnya akhir atau awal tahun seperti ini. Jadi kena hujan bisa langsung hidup. Untuk pemilihan bibit dan cara tanam banyak cara. Misal menggunakan sulur atas lalu disemai di polybag, kemudian setelah 2 hingga 3 bulan baru dipindah di tiang dekat tajar. Tapi yang admin lakukan yaitu memilih sulur bawah karena mudah tumbuh dan langsung admin tanam di tiang tajar. Untuk bibitnya yang ukurannya panjang dan banyak akarnya seperti ini, biasanya tidak admin potong, melainkan admin tanam memanjang langsung seperti ini. Selanjutnya, jangan lupa langsung disiram biar tidak meninggal. Hahaha. Penyiraman yang dilakukan segera setelah penanaman, transplanting, disebut sebagai kocor pertama atau siraman pendahuluan. Berikut adalah alasan mengapa langkah ini sangat krusial dan beberapa tips terkait. Penyiraman segera setelah menanam bibit memiliki beberapa fungsi vital. Menghilangkan kantung udara. Air akan mengisi rongga-rongga udara di sekitar akar yang terbentuk saat penanaman. Kantung udara dapat menyebabkan akar kering dan menghambat penyerapan nutrisi. Memadatkan tanah. Air membantu memadatkan media tanam agar melekat erat pada perakaran bibit. Ini penting agar akar segera berpegangan dan mampu menyerap air serta nutrisi dari tanah. Mengurangi stres atau transplant shock. Bibit yang baru dipindahkan sering mengalami stres. Air menyediakan kelembapan yang sangat dibutuhkan untuk membantu bibit beradaptasi dengan lingkungan barunya. Kelima, waktu tanam terbaik. Kapan waktu terbaik untuk menanam? Idealnya adalah awal musim penghujan. Tujuannya agar tanaman muda Anda langsung mendapatkan air yang cukup dan tidak stres akibat kekeringan di fase adaptasi. Pastikan semua checklist persiapan Anda terpenuhi. Bibit sehat, lahan gembur, tiang kokoh, dan waktu optimal. Dengan persiapan yang tepat, Anda sudah memenangkan setengah dari pertarungan budidaya cabai jamu. Di video kami selanjutnya, admin akan memberikan video-video perkembangan tanaman cabai jamu admin. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan perhatian Anda karena telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga informasi yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan manfaat dan wawasan baru bagi Anda. Jangan lupa, jika Anda merasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan berikan like Anda. Dan yang paling penting, dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya.